dan bulu matamu di masa lalu masih menyayatku saat kau menatap kedua mataku. Gimana rasanya? Musik juga sama. Ini kan nggak proyek aman nih. Selesai. Saya di pada semua dukungan. Saya Jai, Saya Fajar Bobanwar saksikan kami di Masakin Musik hanya di channel YouTube Noise Creator TV. Masak musik. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di Noise Creator TV. Masih bersama saya Bunga dan juga Dan di Firmansyah di acara Masakin Musik. Masak musik. Mari masak, masakin musik. Oke, kali ini kita kedatangan dua sahabat kreator. Sahabat. Saya coba. Yang satu, beliau adalah seorang musikolog, Kudat. aktif di komunitas bidang seni dan budaya. Beliau juga dosen kita loh. Dosen kita waktu Dan pernah mengkuliti kita di salah satu program. Oh iya Di Komuji kita pernah dikuliti di sini. Jadi ceritanya mau balas dendam. Sekarang kita harus balas dendam, kita kuliti sekarang. Ya. Rame Rame. Dan satu lagi pengamat lirik lagu. Tuh. Ini juga sama ya? Jadi sebenarnya sekarang itu kita akan kuliah. Iya benar. Nah, kita akan kuliah umum. Jadi kita sama-sama belajar di sini kita soalnya. Ya. Bu, dulu saya belum pernah keajar. Oh gitu belum. Nah, cuma piano wajib, Oh, gitu. piano wajib. Itu saya tuh siun sama dosen yang ini tuh. Dia mah emang takut dia mah Soalnya sama murid takut. ya gitulah, tapi si bapak mah udah asik, udah keren. Pasti. Nah, Pengalamannya banyak. jago masak juga, Nah, pasti. sok gimana? Ayah jago masak langsung kadieunya. Benar. Ya udah kalau gitu kita langsung aja ya. Oke. Pak J. Nah, ini dia ada Pak J. Nah, ini nih. aku bawa air. Oh, Pak. Nah, ini. Kameranya nah itu Asik. Yang mana aja Pak? namanya kalau Kadang-kadang jadi di diri kamera. Oke. Nah, bebas jadi mana. Maaf Pak J. Bapak, Om, Tante. Om. Oh, Pak. Om, rambutnya Apa sama. kabarnya? Kabar baik. Damang. Kabar baik, alhamdulillah rampes semuanya rahayu sagung dumadi. Hatur nuhun, sami-sami saya sudah diundang ke studio Ke dapur. studio tercinta Noise Creator. Saya masak gitu. Iya. Dari dulu kayak waktu kita kemarin main di Komuji langsung tawarin, mau asuransi mau? Saya mah resep kikian teh. Teknya beneran. Bohong ieu mah gitu ternyata datang. Ternyata sugan teh hoak, sugan teh hoak. Siap. Sugan teh hoak barang aku saya tadi sebar. Bisi hoak. Bisi hoak. Bapak sebelumnya udah nonton belum acara ini? Sudah. Waktu itu saya nonton si Igo. Oh. Igo teh ukeba. Ukeba. Aku bilang Igo namanya nanaonan eta. Oh biasa we tuh Om cenah aku teh harus udah enggak ada kerjaan. Dagang batagor aya nama cenah. Hebat. Jadi walaupun musisi kuliner jalan. Kuliner jalan seperti aku musisi henteu kuliner henteu. Tapi musikolog berat. Berat. Saya jadi naon ya. Aduh musikolog mah atulah dah itu mah naonnya Apa sih musikolog kan? profesi jadi Profesi. keilmuan, profesi keilmuan itu mah konsekuensi logis artinya. Jadi kalau memang mau menerjuni musik, mau jadi pengajar atau jadi pengamat gitu, ya harus memperdalam ilmunya. Nah, Bener. ilmuwan musik teh Supaya psikolog tidak tikerlep. Ah, Gitu. Jadi kita berarti jangan salahkan saya namun saya kurang korek masalah itu. siap. Diajar mah sebenarnya SKS loh. Bener. Dia kemarin S2 ngambil naon? Ngambil kajian seni. Saya 2 kali S2 teh.
di ITB sekali bisa kali. Kali ini yang dua kali. Ngomong saya. Ngomong pisan. Saya gitu kabagian borai sih ngecat kabagian. Terus Bapak tanggapannya gimana nih tentang masak musik acara ini gimana tanggapannya? Saya mah tadinya mikirnya saya mau ada musisi atau pemusik yang pokoknya berkaitan dengan musik. Betul. Bisa menginformasikan musik, menginformasikan teh bisa main, bisa apapun, tapi juga bisa masak gitu. Iya. Nah, tapi saya nggak tahu nih konsepnya masakin musiknya memasak musik atau memasak masakan dari seorang pemusik gitu ya, atau gimana lah terserah lah. Pokoknya mah bebas, yang penting mah Berkaitan dengan musik dan masakan. Musik dan masak. Oh, gitu. Memasak musik Oh berarti bisa. kan mengkomposisi. Mengkompos, oke. Ya kan sama aja. Nah, makanan juga harus dikomposisikan. Betul. Ayah uyah, ayah Ayah gula, uyah, ayah ayam kecap, asinnya. ayam asin, Air asin, air mulada. lada, Ah. kan macam-macam ada jelema Oke. mah. Ada jelema. Ya gitu. Memang di komposisi juga anjir, komposisi. Iya kan, sama kan? Komposisinya lada emang. Komposisinya banting sampai gendot. Loba teuing cengek domba. Cengek domba. Ya benar. Nah, Cing. Jadi kegiatan nih project Aina kayak project nol. Jadi selain saya mengajar di alma mater, sing Nih dia hari diajar mah kan kuliahnya. Jadi kudu khidmat. Jadi Sok yang mau diajar. setelah dan mengajar di alma mater kalian dulu, saya teh sekarang mempersiapkan museum musik Kota Bandung. Dan Kota Bandungnya Bandung Raya. Jadi Kabupaten Cimahi, Kota Bandung Barat. Jadi Tapi fokus kota atau Jawa Barat. enggak lah, Jawa Barat mah luas teuing. Saya mah hanya mampu Bandung aja gitu. Bandung teh dalam konteks Bandung Barat ya saya. ya makanya jadi kumanya perlu rojongan. Jadi saya melihat bahwa disebut Bandung teh kota musisi, kota musik, Bandung teh berkaitan dengan musik, ini itu. Tapi mana sih jejaknya gitu, nggak ada. Kebetulan saya banyak nontonnya koleksi-koleksi majalah lama, Akwil, majalah MIDI dan lain sebagainya gitu. Saya baca-baca, saya coba bongkar-bongkar deh. Wah ini hanya, cuman kok ini teh hanya menjadi milik saya, terus milik teman-teman. Kan itu harus dibagi gitu kan. Kudu di-share ke semua orang. Padas manfaat. Nah, akhirnya saya berpikiran haruslah nyan museumnya walaupun koleksi saya itu cuma sedikit gitu. Tapi terus saya tadinya tahun lalu teh udah merancang kita mau bikin pameran arsip bulan Maret tahun lalu. Cuman karena pandemi gagal. Masa pandemi ini kita berpikir ulang. Naon sih saya diskusi dengan museolog, saya diskusi dengan ahli sejarah. Terus mai museuman gitu-gitu wae nya, gitu-gitu wae teh. Susah tapi efeknya juga mungkin tidak cukup berkesinambungan tapi kurang nonjok lah muncul bahasa gaul mah. Kurang najong. Akhirnya saya pikir saya coba cari literatur yang paling pas tuh eksploratorium gitu nya. Jadi prinsipnya teh kan hampir seperti museum cuman lebih jauhnya, jadi ada eksplorasi, edukasi, eksibisi. Nah, di eksibisi ini fungsi museum itu akan hadir gitu. Tapi di eksplorasi namanya kita harus mengeksplor sesuatu yang berkaitan dengan musik untuk kepentingan masa depan gitu. Benar. Jadi itu kikio Fosil wae. kayak jejak. Kenapa? Fosil kayak jejak. Jejak. Meninggalkan jejak, musik tidak Iya, meninggalkan jejak. makanya kita kan iya. untuk ngomongin 20 tahun ke belakang kita harus belajar 20 tahun ke depan kita harus belajar 20 tahun ke belakang kan. Naon sih 20 tahun ke belakang teh aya naon gitu. Apa yang bisa kita lihat di 20 tahun di belakang teh untuk kemudian kita berbuat sesuatu 20 tahun ke depan. 20 tahun Bu. 20 tahun. Jadi saya mikir eksploratoriumnya kita harus bikin. Jadi eksploratorium itu nanti ya kita akan membangun niat gedenya namanya, mimpinya membangun ekosistem musik. Ekosistem musiknya non wae dari mulai pelaku ekonominya, terus pendukungnya apa aja, pembuat instrumen, pengrajin, studio rekaman, sistem royalti. Jadi nanti saya kebayangnya yang kawan-kawan saya yang kebenaran ini juga karena masa pandemi gitu
kawan-kawan saya yang di masa pandemi itu mengeluh, aduh saya nggak punya job, nggak punya. Nanti mah diharapkan ke depan kalau ekosistem ini udah terbentuk dan sistemnya udah bagus, tidak ada keluhan itu. Jadi sepuh-sepuh teh sudah punya pilihan di dalam menikmati masa pensiunnya teh. Jadi pemain band cafe teh sudah di out tehnya. Atas ayeuna mah kan gitu. Tosep masanya. Nah, nanti mah ke depan ketika dia sudah tidak aktif lagi di ngamen, di permusikannya, di pertukangannya, dia punya kegiatan lain tapi tetap menyangkut bidang musik. Nah, itu yang sedang coba kita rancang di Exploratorium. Gayanya keprok atau Masalahnya kan sekarang gini, apakah si museumnya ini digital atau museumnya emang harus konvensional? Kita hybrid. Hybrid. Jadi ada online, ada offline-nya juga gitu loh. Ada digital dan ada analognya. Jadi semua sekarang mah kalau nggak digital teh nggak bisa kata aku. Jadi semua harus berbasis itu. Gitu. Dikunclungkan gadinya kita tuh jadi imigran digital deh semua. Mereceng raba-rabanya. Raba-raba. Yang digital teh yang gimana gitu. Nah, kumaha, tapi kan harus kita nggak mau gitu. Emang lamun dilihat ya mungkin ini 4 tahun lagi harusnya ya? Atau berapa tahun lagi? Atau dipaksa harus sekarang? Dipaksa harus sekarang, terus selesainya kapan? Tak, itu duka. Itu mau kedah nalaskeun kan sanes. Nah, kita mah kan ahli. Sanes dokter Tirta. Nah, jadi ke dokter Tirta. Dokter Tirta. Nah, kendala naon ya sih ketika mau melaksanakan atau mewujudkan mimpi membuat museum ini teh? Apakah kurang dukungan dari berbagai macam? Sebenarnya mah gini ya, kawan-kawan musisi yang seangkatan maupun yang di atas saya itu sudah punya keinginan, cuman bagaimana memulainya, startingnya harus di mana gitu, di mana heula ya gitu start nanti. Nah kebetulan mereka kan mungkin ada keterbatasan dalam aktivitasnya, terus keterbatasan dalam berrelasi, sehingga harus ada yang mau mengorbankan waktunya untuk itu. Akhirnya geus lah lamun teu kurang ku sadeu gitu. Akhirnya saya coba mengkomunikasikan ini ke teman-teman. Kemarin juga sama Pak Triawan bekas KB Craft, saya berkomunikasi, Kang ini harus gimana, ini gini. Saran Pak Triawan, pendapatnya juga sama dengan saya bahwa kalau cuman museum mah ya begitu, nanti isinya cuman koleksi-koleksi dan lain sebagainya, terus ya konvensional lahnya. Coba dipikirkan bagaimana membuat sebuah ruang yang bisa aktif bergerak, menampung aspirasi musisi dari yang sekarang maupun yang masa lampau gitu. Ya itu gimana aja kalau datang ke museum cuma melihat-lihat, ya kan? Rombongan TK Al-Maksum. Nah, kegiatannya ya pajangan. Ya itu, makanya nanti di sana tuh selain kita belajar melihat koleksi, juga kita akan ada games interaktif tentang musik. Umpamanya pokoknya mungkin kenal almarhum Pak Hari Rusli-nya gitu. Hari Rusli kita buka koleksinya, ada berapa, umpamanya The Gang of Hari Rusli, lagunya Malaria gitu. Oke, secara Malaria pada zamannya direkam dengan analog dan lain sebagainya. Hasilnya seperti ini. Cing, anak muda teh kumaha memproyeksikan lagu Malaria dengan suasana masa kini teh kumaha, dari sistem aransemennya, dari klipsnya. Jadi itu dibuat games gitu loh. Kebayang gitu. Jadi game interaktif. Nah, jadi supaya itu juga kan kita nggak bisa mengingkarinya bahwa anak-anak sekarang mah ini faktor Instagramable penting. Nah, itulah yang kemudian kita dorong juga supaya ruang itu juga hadir. Jadi nantilah saya ada contoh-contohnya. Jadi nanti mereka bisa bermain bunyi, bermain harmoni, bermain melodi gitu, menciptakan lagu sendiri. Nah, di ruang itulah yang kita coba ini. Di samping itu nanti ada workshop lirik, workshop musik film, musik games dan lain sebagainya. Nah, itu yang dalam angan-angan saya dan kawan-kawan. Di situ ada teman-teman dari Komuji, teman-teman dari BMC dan saya dari Jendela Ide juga nanti
yang merancang itu semua. Juga saya melibatkan perguruan tinggi nanti mah, ada Unpas, mamanya ISBI, ITB untuk hal-hal yang lebih teknologis gitu kan. Terus Soalnya tanpa kolaborasi juga kita nggak bisa. mual bisa. Kita juga kadang-kadang musisi harus berkolaborasi dengan tim IT. Betul. Dengan Betul. ini kayak gini, misalnya saya juga nggak bisa kerja sendiri kalau misalnya nggak ada tim dari media. Betul banget. Yang saya rasakan mungkin sama lah sama Pak Jay Hmm. ketika membuat satu pergerakan itu ya pasti berbenturannya dengan SDM, Betul. ya kan? SDM yang dibutuhkan untuk membangun satu rumah yang namanya museum. Ya maksudnya rumah itu bukan fisik ya, Ya. tetapi tempat, tempat pulang, tempat fasilitas apapun, tempat bermain, ya kan. Terus misalnya gimana caranya tempat ini menjadi kayak homey mungkin. Betul. Jadi tempat untuk belajar, tapi Tempat- tidak membosankan. tidak membosankan. Nah, saya juga waktu itu berkunjung ke RRI. RRI teh kan itu berdiri tahun sebelum kemerdekaannya gitu. Saya lihat, wih, gelo Itu iya. koleksinya Koleksinya teh masa harus cuma numpuk gitu terus dinikmati sama cucunguk dan berit gitu nya. paling ada makanya di RRI mah cucu. Bisa nyanyi. Bisa nyanyi. Doraka cek saya mah kalau gitu. Akhirnya saya bilang ke direktur RRI, ini nggak boleh kayak gini. Ini aset negara harus dinikmati oleh rakyat banyak. Jadi kumaha carana? Nah makanya kita pengen membuat lembaga dulu. Nanti kalau kita kerja sama dengan mereka teh puguh gitu. Tuh. Lembagana naon ya gitu. Nah, masuk ke lembaga. Kan Pak Jay juga di lembaga Dewan Kesenian ya. Yes. Sebagai Saya di komite musik sebagai ketua. ketua. Betul. Siapa ketua? Siap. Asik. Hadir. Tolong. Biasanya kan kalau misalnya yang seperti itu tolong dibantu kan. Namun ke area-area di rumahnya nih. Pak ini tolong dibantu. Punten cenah gitu. Anjir. Punten Pak cenah. Gitu. Sedangkan yang saya rasakan ketika pasti Dewan Kesenian pasti berhadapan dan bersinggungan dengan pemerintah. Betul. Heeh. Ada nggak yang dirasain? Jadi kieunya Bandung ini termasuk yang ketinggalan memiliki Dewan Kesenian. Terus ya. Mana? Jadi Tadi itu saya. jadi di antara kota-kota yang lain hanya Bandung yang belum memiliki Dewan Kesenian. Jadi terus teman-teman berinisiatif. Sebetulnya itu kan harusnya pemerintah yang bikinnya, tapi kita kesenian teman-teman seniman teh berkumpul akhirnya bikin lembaga berbadan hukum, diajukanlah ke dinas Disbudpar, terus ke wali kota sampai kita mendapatkan SK dan terus kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan dilegalkan. Nah, sebenarnya kunaon sih saya kadinya gitu saya berpikir orang mah di Unpas ya kieu, tapi setelah saya pikir wah infrastruktur musik teh orang Harus do something. infrastruktur musik teh gini. Terus saya lihat anak saya teh main musik maknya ada kieu-kieu terus infrastruktur musik teh gitunya, tidak ada gedung pertunjukan, sistem royalti yang jelek, terus macam-macam numpuk persoalan. Akhirnya saya oke lah saya mau jadi ketua, cuman syaratnya begini. Salah satu syaratnya adalah Ada berapa orang sekarang? pokoknya di setiap komite itu ada 3 orang. Saya dibantu oleh Kang Topan dari HAPMI, terus saya dibantu oleh Kang Topan apa kabar? Dalam dibantu oleh ada Mandrai, dia dari seniman pemusik jalanan ya. Terus tapi sebenarnya saya paling banyak dibantu Tendi juga dari dia record label gitunya. Terus Kang Sarip juga membantu saya. Nah, terus saya bilang saya pelajari semua naon sih fungsina dewan. Akhirnya kita ketemulah formatnya bahwa kita mah harus jadi middleman antara kepentingan seniman kayak kalian ini dengan dengan pemerintah. Jadi ini mau apa, ini pemerintah maunya apa, sok disambungkan. Jadi bukan IO. Kalau dulu mah kan kepikiran wah cenah eta teh Dewan Kesenian teh IO menang duit gitu. Komicong. Oh, bukan, saya bilang. Jadi kepikiran akhirnya orang teh harus masuk di ranah-ranah advokasi seni. Jadi setelah berpikir gitu, advokasi seni itu sangat-sangat penting, apalagi di masa pandemi gini. Saya teh banyak keluhan dari seniman-seniman di kota teh. Ayo tukang kendang nelpon Kang, abdi teu gaduh beas kieu-kieu, Kang abdi teu gaduh ieu. Kan banyak musisi-musisi
musisi-musisi yang hidupnya dari seperti buruh harian gitu. Jadi Sabtu Minggu nabeh ya buat beli beas itu gitu kan. Tapi tiba-tiba masa pandemi mereka wah ini teh kumaha itu. Akhirnya saya coba ke pemerintah cing atulah di pikiran itu. Ada kalian udah punya gaji. Alhamdulillah terdata sekian hampir 3.000 merenangnya dari itu teh. Kita bisa dapatkan bantuan, kita bisa mendapatkan bahkan sampai yang Cianjur ikut masuknya naon lah dasar wae meureun manehna kita bisa dahar gitu. Ya alhamdulillah bisa terbantu, tertolong walaupun mungkin ya buat sehari tahun kan karena pasti panik pertama mah anjir teu boga duit gitu kumaha carana ada yang panik ya, ada yang sampai jual jual macam alat habis teman saya banyak alatnya habis Pak. Terus mobilnya habis. Jadi sekarang ya tetap mencari apa yang ada di rumah. Dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi, jual. Nah itu dia kan itu mau main gimana nggak ada ruangnya. Pertama jadi kayak terakhir mungkin. Iya. Jadi sebenarnya saya juga lagi mikir ini tuh kita harus masuk ke dalam mitigasi seni gitunya. Jadi bagaimana kita harus tanggap bencana darurat kesenian teh itu teh ini teh udah kesenian, tapi karena pandemi ya. Nah, Pak J sendiri orang yang percaya dengan COVID ini atau tidak? Saya percayanya karena tadinya mah saya tidak percaya naon sih itu. Tapi setelah sahabat saya di kampus kena dia nelpon ternyata nya euy saya beunang cenah. Ternyata aya anjir bener oge. Gimana? Tadi tukang. Kata dia hal-hal bener euy saya cenah ayeuna teh gawe teh moyan ieu itu. Aduh cek saya teh bener euy. Akhirnya memang terus menantu saya juga kena Covid. Iya kan banyaknya kontra. Jadi sebanyak pro kontra itu sebenarnya makin bingung ya. Makin bingung dan harus ngapain? Mau percaya misalnya. Nah, tidak percaya. Nggak aya. Aku mahal sih gitu. Terus misalnya nggak percaya, nggak ada kerjaan. Jadi hayang naon sih ya teh. Jadi ya akhirnya ya harus dihadapi aja gitu. Kita harus saya berpikir ini pandemi deui tantangan ya. Ya. Ditantang jadi pandemi seni kita bikin pandemi seni. Pokoknya mah dalam seminggu tong aing nyetel musik. Betul. Seminggu. Jadi kita supaya merefresh kuping kita merefresh ya kan. Terus orang lain tuh merasa bahwa seni itu perlu. Tapi kemarin saya pernah melakukan itu. Jadi memandemikan diri. Jadi saya dengan teman saya pergi ke charter, saya parkir mobil jalan kaki ke gunung sejam. Itu baru 2 minggu lalu lah. Terus di sana diem nggak ada sinyal telepon, nggak ada listrik. Oh iya ada notifikasi. Terus diem nggak ada apa-apa. Jadi begitu itu sehari semalam lah. Pulangnya juga jalan kaki lagi 1 jam kira-kira dari naik gunung turun gunung teh. Jadi 2 jamnya. Langsing Bu. Begitu sampai bawah teh, wah notifikasi murudul, wahnya bener. Pandemi deh, iya pandemi notifikasi. Pandemi informasi. Pandemi informasi pasti buka. Tapi benar saya juga pernah mengalami sigap gitu. Kerja merasa nggak kerja, berbuat ngerasa hasilnya sih. Yang akhirnya ya, makanya dulu ada pas pertama pandemi itu. Ada yang banyak bikin video kolaborasi dan kreatif tuh ininya gawe-gawean kesini iya termasuk saya bikin sama kita juga ngalamin. Jadi mungkin itu juga hasil ya monumental bikin video kotak-kotak. Saya mah bikin 2, yang satu diorder sama Dinas Kebudayaan untuk anak-anak SD. Enak diorder, kita mau enggak. Yang satu usahanya. Tapi begitu dapat duitnya saya bikin produksi lagi buat itu. Dibalikin deh lah. Ini juga buat waktu apa judul? Yang lagi belajar di rumah. Belajar di rumah. Saya mah sampai ini kondisinya kan itu diputar terus di TVRI.
tiap jam 8 teh nonton mau nyetel TV geureu ieu deui lagu teh sebutin ka era teh. Tapi benar pas saya lihat nilai positif di pandemi itu dari pas kejadian sampai sekarang kalau melihat jejak digital itu komposisi sama karya-karya lagu itu ratusan gara-gara pandemi. Banyak. Nah, Cuman masalah tidak ada duit. nah itu kan kalau kita punya ruangnya kita olah di eksploratorium nanti itu bisa jadi apa punya nilai ekonomi lah bagaimana seni di masa pandemi ini menghasilkan sesuatu gitu. Nah, ya. Nanti Yang lah. nggak ada ruang di Bandung ya yang saya rasakan itu adalah ruang itu. Oh ya, punten kemarin juga tahun lalu lahnya kita juga karena teman-teman di pelaku event ini sudah mulai harudang tidak punya kegiatan, akhirnya saya bikin simulasi didorong oleh Dewan Kesenian. Yuk kita ketemu pemerintah. Saya bikin simulasi event yang di Click Square. Nah, kita bikin sesuai dengan protokol kesehatan semua. Nah hasilnya baru sekarang ditanggapi sama Menteri Sandiaga Uno teh. Gini. Cuman ya harus diperbaiki lah. Jadi konsepnya sekarang hybrid. Jadi oke, bisa offline tapi juga online harus ada. Tetap hybrid. Tetap hybrid. Gitu. Nah, industri musik sekarang dan nanti menurut Pak Jai gimana nih sih petanya tuh sekarang? Jadi inilah banyak juga musisi-musisi itu kadang-kadang kan buat tanpa kita juga membaca peta. Ya kan kita juga harus kembali pakai Google Map. Iya. Istilahnya si musik juga punya map bahwa industri musik tuh kedepannya tuh seperti apa? Menurut Pak Jai? Nah, balik lagi ke regulasinya. Jadi saya mah tetap berpegang regulasi. Jadi si fungsi pemerintah itu harus melindungi musisi, melindungi. Ya pokoknya hak intelektual inilah. Jadi ke depan itu kan sekarang jarak makin pendek ya. Orang udah nggak butuh. Contoh kata orang nggak butuh studio rekaman, orang bisa home recording, gitu kan? Kan jadi makin mempermudah. Kita tidak usah ngingki ke studio ke luar rumah gitu, tapi di rumah juga bisa ada home recording gitu kan. Bagaimana itu kemudian dipasarkan? Kita tidak usah datang ke Glodok. Zaman saya mah ke Glodok, kasih engkau Glodok. Kumaha ieu teh cenah. Tapi you punya Doremi kurang bagus. Naon atuh sia teh. Nah itu. Nah sekarang kan enggak. Gimana kalian aja kalian bikin, kalian mau masukkan ke platform digital apa gitu. Kalian bisa jadi pemusiknya, kalian bisa jadi manajer diri kalian sendiri, kalian bisa menjadi agregator sendiri gitu ya. Menjadi produser sendiri gitu. Nah, ke depan mungkin itu akan lebih luas, akan lebih banyak lagi. Naganya udah kelihatan, cuman itu harus ya itu tadi. Jadi saya juga agak kehelnya kalau ngelihat ini pemerintah bahwa musik teh kontribusinya hanya 0,47% buat APBN teh. Nah, atuh cek saya teh. Kan bisa soundtrack ya, Makanya tuh saya ketika di Ambon saya nanya ke Bu Sri Mulyani itu tuh hitungannya dari mana? Ini hasil royalti, royalti tina karaoke meureun. Tapi tidak melihat dari games, melihat dari musik untuk fashion, untuk macam-macam yang berkaitan dengan iklan. Nah, film. Jadi itu tidak terhitung. Jadi sistem pendataannya ngaco. Jadi balik lagi, menurut saya kita harus kuat di data nanti mah. Orang yang pegang data itulah yang nanti. Itu kan kembali lagi ke SDM ya. Betul. Yang penting adalah komit di perencanaan si rumah ini kan. Betul. Nah, melihat kejadian di Bandung lah, kan banyak juga perkumpulan ada Bandung musik, terus ada musisi Bandung Pisang, betul. terus ada Dewan Kesenian, gitu. Menurut Pak Jai itu gimana?
Kalau dewan fenomena seperti itu banyak gitu ya. Jadi, istilahnya gini, ketika saya harus kemana? Gini, kalau saya kan di Dewan Kesenian, saya didorong oleh union ini kayak sama BMC, sama HAPMI, sama Papri, anggus kemana lah cenah. Ya otomatis saya harus pegang konsekuensi itu. Nah, semakin banyak serikat itu, tapi dengan legal ya, artinya kita punya kekuatan hukum, semakin bagus. Artinya sekarang juga saya jadi sekjennya Perhimpunan Profesi Musik. Nah itu Perhimpunan Profesi Musik Indonesia. Jadi profesi musik itu kan macam-macam, dari mulai tukang ngangkut alat itu terkait, kru juga itu terkait. Nah jadi kita membuat asosiasi itu, kita udah ke Kemenkumham. Itu asosiasi profesi Perhimpunan Profesi Musik Perpromi. Itu atas saran dari Kemenkumham, notarisnya udahlah perhimpunan aja nanti, karena ini kan bisa mendapatkan dana dari masyarakat, dana dari ini untuk kesejahteraan, dibalikan lagi ke musisi dan lain sebagainya gitu, untuk membuat penerbitan dan lain sebagainya. kita saksikan dulu ya ini.